Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang baik untuk semua cinta yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Ampuni kami ya Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami semakin mengenal bahwa kami punya Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuduskan kami ya Bapa supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan tempat ini Bapa di hadapan-Mu. Biarlah kami menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, baharui kami semua Tuhan dengan cinta-Mu Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus yang hidup, beracara Tuhan buat semua kami tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami lali semuanya Bapa. Haleluya. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga,
Itulah Tuhan, biarlah manis kau dengarkan segala sesuatu yang dari kami Tuhan. Karena kasih yang kau berikan sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, mari kita katakan dari hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
kasih Tuhan. Karena kami percaya Bapa di dalam Engkau ada pengharapan kami Tuhan. Kami yang bersuka cita Tuhan Yesus karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu yang nyata di dalam hidupku Tuhan. Yang membuat aku semakin mengerti Bapa bahwa kami punya Allah yang kuat Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Katakan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Benar Tuhan, ku pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
percaya. Ku aman dalam-Mu Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan dengan imanmu, dengan hatimu yang percaya. Harapanku di dalam-Mu. Rotana masata kiki urana. Oh Jesus sikira parana nakyoro masata kia parana. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Kami aman dalam Engkau Tuhan, dan hanya di dalam Engkau. Kami mau katakan Yesus Tuhan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan kami, tidak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia dari hatimu yang paling dalam. Kami datang ya Tuhan. Kami menyanjung Engkau ya Bapa. Oh, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami memandang wajah-Mu ya Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Allahku. Mari kita katakan, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya, maka jiwaku Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kami di atas segala raja Tuhan. Tuhan, bentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian isi kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu berapi-api dalam kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Pepatah mengatakan, maka kata kenal, maka kata saya. Saya maka kata cinta. Baik, nama saya belum pendeta, saya evangelis Lukman Siombing, istri saya masih satu. Mungkin Bapak Ibu dan sekalian saudara mungkin kenal juga, sering juga ibadah-ibadah di sini. Dia Hotma Boru Sinurat. Dan mama saya juga baru Tambunan, Sidalai Sabungan. Amin. Saya dari Kota Cane. Siapa sudah pernah ke Kota Cane? Haleluya. Mungkin kalau ada datang ke Kota Cane bilang aja, mana sini kampungnya Lukman Someng sudah ada yang kenal sebagian. Baik, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-8. Sudah dapat katakan amin? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Karena cuma satu ayat, beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baik, saya akan mengangkat tema pada hari ini, kepercayaan dalam iman. Banyak orang keraguan, banyak orang kebimbangan, makanya banyak mati sungsong kuku karena mereka keraguan. Bagaimana ada mujizat? Orang yang mendua hati, maka hidupnya tidak akan tenang. Masih keraguannya ada, masih bimbang untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika kita orang yang benar, orang yang beriman,
beriman pasti ada mujizat. Amin. Yakini dan imani, saudara. Ketika kita menjalankan tugas kita, pelayanan kita, bahkan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang dalam pelayanan, tapi masih ragu ada mujizat. Kita sudah orang pelayan bro. Masih banyak orang beriman. Mungkin saudara tahu, orang buta Lazarus. Ketika dia melihat, dia tidak melihat. Tetapi batin dia sangat kuat bahwa Yesus ada di samping dia. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud. Apa kata Yesus? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Ketika dia bisa melihat, saya bisa melihat, dia bersorak-sorak. Dia bersorak-sorak, saudara. Kenapa kita orang yang sudah melihat, orang yang sempurna di hadapan Tuhan, tetapi kita masih ragu menerima kebaikan Tuhan? Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita mendua hati, amin. Tahu nggak arti saudara mendua hati dalam kerohanian? Dalam kerohanian kita orang yang mendua hati masih hidupnya bimbang. Kenapa saya katakan? Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika ada orang sakit, saudaraku, pertama dikatakan, padahal yang membilangin ayo kita bawa ke orang pintar. Kenapa kita katakan dukun itu orang pintar? Kenapa kita katakan Tuhan itu orang yang luar biasa? Banyak orang mengatakan dukun adalah orang pintar. Keraguan. Disinilah orang yang tidak percaya. Karena dia tidak percaya, maka saya katakan kepercayaan dengan iman dan imani. Ketika engkau menjalankan tugas, ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, engkau percaya pasti Tuhan sediakan bagi saudara. Makanya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah kita engkau ragu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Buka dulu dari Yeremia pasal 17. Coba ditampilkan Yeremia pasal yang 17 ayat 5. Begini katanya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang mengandalkan bahwa dia orang sukses, tapi dia lupa kepada Tuhan, bahwa itu berkat dari Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau ragu, saudaraku. Banyak orang ragu zaman sekarang ini. Ketika ada cobaan, ada ujian, maka dia menurun imannya. Tetapi walaupun ekonomi kita berkurang, tapi iman kita jangan pernah berkurang. Amin. Banyak zaman sekarang. Ketika merosot imannya, ada masalah di tengah-tengah. Saya katakan bagi orang percaya ada masalah, jangan katakan masalah, tapi katakan itu hadiah. Amin. Kenapa saya katakan kalau ada masalah itu hadiah orang bagi orang percaya? Karena kita supaya mengingat kebaikannya Tuhan. Iya, bayangkan orang buta tidak melihat, tapi dia batin dia sangat kuat bahwa Yesus ada di situ. Karena Yesus bukan pencari orang yang sempurna, tapi siapa mau dimenangkan? Siapa mau dimenangkan? Ketika kita menjalankan tugas, ketika kita kuat di hadapan Tuhan, pasti ada mujizat bagi saudara. Ketika saya kuliah, saudaraku, semester 5, saya pas ujian. Ketika ujian sudah saya lihat telepon panggilan tak terjawab selama 20 kali. Apa yang terjadi di kampung pada saya? Ketika dosen masuk, permisi Pak, ayo Lukman, bawah mama muslim meninggal. Apa? Saya langsung lemah pas ujian, saudaraku, pas ujian. Itu bulan 12, tanggal 12 tahun 2018. Saya di STT Lintas Budaya Batam, penyakit tua nasional kita. Apa saya katakan? Bagaimana? Apakah saya melanjutkan perguruan saya ini? Apakah saya melanjutkan ujian saya ini? Tetapi dosen berkata, jangan engkau pikirkan masalah-masalah pengkosanmu ke kampung. Kami juga akan membantunya. Ketika kita percaya, ketika kita tadi memiliki, jangan pernah engkau ragu dalam hidupmu. Terus dulu Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Siapa yang memang diberkati?
maka engkau akan melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Karena kenapa saudaraku? Di zaman-zaman sekarang ini banyak yang menurun kepercayaannya. Banyak keraguannya. Tetapi ketika kita memiliki kepercayaannya kita dengan keinginan kita, pasti Tuhan memberikan jalan kebenaran. Makanya katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan. Itulah semuanya akan Tuhan memberikan jalan kebenaran bagi saudara. Ketika saya bertemu sama istri saya lewat media sosial saudaraku. Tahu enggak apa media sosial? Kenalan di Facebook. Itu sangat luar biasa. Saya katakan dalam hati saya, seandainya saya tidak hamba Tuhan, mungkin saya udah ganti-ganti pacar dulu. Tapi saya katakan dalam hati saya, karena saya menjadi hamba Tuhan, maka saya mendapat pasangan yang dari Tuhan. Amin. Saya syukuri. Saya kenal di Facebook tahun 2000 apa. Saya masih di Batam. Setelah saya media hijau, hanya komen-komen dulu, jadi jumpa-jumpa. Saya katakan, kalau engkau serius, karena saya tahu di Medan, kalau engkau serius, jumpalah kita di Kuala Namu, karena saya tanggal sekian akan pulang. Oke, itulah pertemuan dengan singkat. Karena Tuhan memberikan jalan kebenaran bagi saudara. Makanya katakan, sekali Yesus tidak Yesus, amin. Sekali Yesus tidak Yesus, jangan engkau ragu. Jangan engkau mendua hati. Orang yang mendua hati akan hidupnya tidak akan senang. Sama seperti teman-teman anak muda. Kalau dua pacarnya pasti hidupnya ini agak tidak tenang. Benar atau betul? Sarupnya itu. Ketika orang-orang duniawi pacarnya dua, pasti dia tidak akan tenang. Karena kenapa tidak tenang? Satu, ketahuan. Satu, berbagi waktu bagaimana saya. Ini masih orang-orang duniawi. Apalagi kita, orang-orang yang percaya. Orang-orang pelayan. Keraguan kita masih bimbang. Makanya diberkatilah orang. Berarti orang yang mengenal Tuhan akan diberkati. Jangan pernah engkau memandang masalahmu. Tapi pandanglah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan engkau membawa masalah ke dalam hidup, tetapi pandanglah. Karena Tuhan bukan mencari orang-orang yang benar, tapi siapa yang mau dibenarkan. Mungkin tahu saudara Zekeus bahwa dia orang yang cukai. Ketika Yesus mampir di rumah Zekeus, apa kata-kata orang itu? Oh, Yesus mampir di rumah orang berdosa. Tetapi ketika Yesus mampir di rumah Zekeus, apa yang terjadi di tengah keluarga Zekeus? Bahwa Zekeus membagi-bagi hartanya lagi kan? Tetapi itulah, jangan kau ragu, jangan engkau bimbang. Memberikan hal yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan tuntun jalan kebenaran bagi saudara. Banyak momen kita ketika kita melakukan hal yang terbaik, ketika semakin dekat kepada Tuhan, maka setan tidak akan senang, saudaraku. Maka iblis tidak akan senang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan kebenaran bagi saudara. Banyak tantangan, saudaraku seperti saya, semester 5, mau putus asa. Mau putus asa karena kenapa? Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Karena kenapa? Saya katakan, bagaimana ini Tuhan? Ini bulan 12, padahal saya mau pulang pada waktu itu. Jadi saya dapat pasah hangus. Tapi saya katakan dalam hati saya, apapun Tuhan, masalah yang saya hadapan ini, apapun Tuhan ujian saya hadapi ini, saya tetap setia untuk melanjutkan perkuliahan saya di Batam. Memang Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagimu, karena itu adalah pilihanku. Karena tahu saudaraku, karena kita ini adalah pilihannya Tuhan. Karena ini adalah kita pilihannya Tuhan. Dikatakan juga 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah raja, kamulah apa itu? Coba dulu. Karena kita adalah bangsanya pilihan, umatnya bang Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, karena kita adalah pilihannya Tuhan, jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang. Tetapi kita adalah pilihannya Tuhan. Tetapi kenapa kita banyak orang ragu? Banyak ada orang ragu. Kenapa keraguannya ini? Kekurangan percaya. Kekurangan kepercayaannya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, banyak orang melihat kesalahan terus, tetapi Tuhan tak pernah. Dalam
Umum saya katakan, saya tidak pernah mengingat kesalahan seseorang, tapi saya selalu mengingat kebaikan seseorang. Belum tentu selama-lamanya dia melakukan kesalahan kita. Kalau kita ingat kesalahan orang, kapanpun tidak akan damai. Amin. Saya selalu kepada jemaat saya katakan, jangan pernah kita mengingat kesalahan seseorang, tapi ingat apa yang dia lakukan pada waktu itu. Hanya sekali masalah nanti kesalahan dia, langsung sampai ke sana. Karena kenapa? Karena dia mudah memiliki rasa akar pahit, rasa sakit hati. Tetapi dia tidak ingat bagaimana pengorbanannya saat dia susah. Ketika dia sudah berhasil, ada masalah sedikit, langsung begini. Tapi saya katakan buat jemaat sini, jangan pernah kita mengingat kesalahan seseorang, tapi ingatlah apa yang dia berikan kepada saudara. Amin. Kalau ketika kita ingat kesalahan-kesalahan itu, kapanpun tidak ada masalah selesai, makin ribut. Karena dosa besar bukan penjina, tapi menganggap diri kita benar. Amin. Jangan pernah menganggap diri kita sebagai benar, tapi mari kita mengakui kesalahan kita. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, pasti ada tanda-tanda mujizat bagi saudaraku. Banyak tantangan saudaraku. Ketika saya juga di sana pernah saudara, saya melakukan tukang parkir waktu saya sudah masih kuliah. Kuliah ini di depan kampus saya ada rumah makan. Ketika saya melakukan tukang parkir, apa kata-kata kawan saya? Dikatakan sama saya, kau enggak malu kau menjadi tukang parkir? Tidak Tuhan, kawan saya. Apa saya katakan? Saya katakan, tukang parkir dulu biar menjadi hamba Tuhan. Amin. Jangan kita hamba Tuhan menjadi tukang parkir. Kalau dikatakan, dulunya si Lukman pendeta itu tukang parkir dulu di Batam, tapi sekarang menjadi pendeta. Amin. Ketika saya melakukan hal itu, saudaraku, saya memang malu, sangat malu. Tapi saya bagaimana mencari nafkah? Bagaimana cara saya mencari nafkah? Bayangkan saudaraku, saya tukang parkir, pulang kuliah ada waktu lagi kosong, saya pulangkan waktu itu. Saya pulangkan pengen mencari untuk bermisi ke Jambi pada waktu itu. Saya memiliki pengen janji iman kami supaya ada persiapan ongkos. Saya terpaksa. Tapi Tuhan sediakan baginya. Tuhan sediakan, karena saya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengaruh harapannya kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan sediakan. Jadi zaman-zaman sekarang banyak masalah. Peribahasa bisa kita tidak tahu. Zaman sekarang kalau anak muda ketika ditegur, bagaimana kau nak? Kamu nanya. Aku serius loh, kamu bertanya-tanya. Jadi zaman-zaman sekarang saya pikir itu bagus. Tetapi ketika kita orang yang percaya melakukan hal yang baik kepada Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tentukan jalan kebenaran bagi saudaraku. Jangan engkau bimbang. Pilihlah pilihanmu, pilihlah juru selamat bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Amin. Jangan ragu saudaraku. Apapun masalah saudara, apapun masalah yang hadapi saudaraku, ketika kita menjalani tugas pelayan kita, pasti ada orang tidak senang. Mengapain kami menjadi pelayan? Pelayan itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita orang yang percaya, orang yang beriman, pasti Tuhan tunjukkan jalan kebenaran bagi saudara. Jangan ragu saudaraku. Jangan bimbang. Karena ini adalah tugas pelayanan kita. Tetapi ketika kita memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Saya memang sangat terberkati ayat Yeremia 17 ini. Diberkatilah. Berarti siapa yang mengaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkati. Karena kita ada orang tidak mengerti kata-kata terima kasih. Banyak orang hanya mengucapkan tahu, tapi artinya tidak tahu. Artinya terima kasih. Ketika kita sudah menerima dari seorang, pasti kita mengatakan terima kasih, maka kita menerima. Artinya menerima, kita mengucapkan terima kasih, maka kita akan memberi. Sudah kita terima, maka kita akan kasih lagi. Amin. Begitulah arti kata-kata terima kasih itu. Ketika terima kasih Pak, ya makanya kita akan mengasihi lagi. Bukan sama orang lain, karena itulah saling berbagi berkat. Amin. Saling berbagi berkat. Maka saya katakan ayat itu, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan tenang. Maka saya katakan tentukanlah pilihanmu. Yesus sekali Yesus. Jangan engkau bimbang saudaraku.
Jangan engkau bimbang. Karena kita adalah ciptaannya Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudaraku. Ketika kita menjalankan tugas pelayanan kita. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan sediakan bagi saudaraku. Pasti Tuhan sediakan berkat-berkat bagi saudaraku. Ketika minggu yang lewat, saya tidak sama istri-istri saya sudah melahirkan yang Selasa kemarin. Dalam hasil USG dikatakan normal. Hasil USG normal. Tetapi dua dokter ini mengatakan ada operasi. Saya katakan, baiklah dek, di mana yang terbaik itulah yang Tuhan yang tentukan. Operasi aja lah. Ketika operasi, kalau dalam pikiran saya mendatar kami datang susternya, maaf Pak, kamar sedang penuh katanya. Padahal udah dirujuk rumah sakit yang ada di Lubukakam. Langsung saya katakan, bagaimana nih Tuhan? Langsung saya katakan, bagaimana nih Tuhan? Kalau kalian sabar menunggunya 1 jam ke 2 jam, kami akan kabari. Saya katakan, kalau nggak ada lagi kamar, bagaimana lagi rujukan? Tapi puji Tuhan, belum ada 1 jam, masih setengah jam langsung panggil. Ibu hot langsung dikatakan, ayo Bu ke kamar sana. Langsung saya apa? Saya katakan, puji Tuhan, berkat Tuhan sangat luar biasa. Katanya tadi, tunggu aja Pak. Kalau sabar orang Bapak, sekitar 1 jam sama 2 jam karena pasien ada mau pulang. Tapi belum ada 1 jam, langsung dipanggil saudaraku. Itu sangat luar biasa bagi saya. Saya katakan, seandainya kalau tidak ada 1 jam, 2 jam lagi, pulanglah kami. Tapi Tuhan tidak memberikan hal itu jadi. Tapi saya katakan, memang berkat Tuhan sangat luar biasa. Tetapi ketika dia operasi, saya sangat bimbang. Mertua saya belum datang dokter ini. Pak, siapkan pempres sama apanya. Padahal uang sudah dibawa istri saya ke ruangan. Bagaimana ini? Tas sudah terbawanya, saya katakan. Ku bikin ATM, mungkin nggak cukup. Saya katakan, langsung saya berani ke kamar ruang persalinan. Misi dok, ada masalah, saya katakan sama dokter, sama istri saya. Silahkan Pak, langsung saya ambil apanya ini. Jadi saya langsung beli persiapan. Saya katakan, memang berkat Tuhan sangat luar biasa. Karena saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Karena kita, sebelum kita melakukan sesuatu, berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita nyanyikan. Mungkin saya pernah nyanyikan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jalan-jalan. Terus itu lagu orang iri bos. Kenapa saya katakan? Karena orang lain dihampiri. Jadi kita nyanyikan tuh, dengar ya, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Tapi kita nyanyi, berserah kepada Yesus. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Supaya kita diselamatkan, amin. Supaya kita dimenangkan. Ada saudara satu cerita, 3 penjahat tertangkap polisi. Mereka pengen bebas. Datang orang polisi ini. Oh, kau pengen bertobat, pengen lepas dari penjara ini. Iya Pak, saya pengen bertobat, sesungguh-sungguhnya. Iya, nyanyikan dulu lagu rohani sebelum kalau kau benar-benar bertobat. Oke Pak, di semangat. Dikatakan, ku mau cinta Yesus. Dan saya bilang menulis lagu ini, keluar engkau, karena engkau sudah mencintai Yesus, engkau sudah bertobat benar-benaran, jangan lagi melakukan kesalahan. Keluar, satu lagi. Oh, dia satu lagi, kau pengen lagi mau bertobat. Iya Pak, nyanyikanlah lagu rohani. Aku mengasihi, belum lagu ini. Ya keluar satu lagi. Dia semangat. Kau masih mau bertobat? Masih Pak. Oke, nyanyikan satu lagu. Dikatakan, aku masih seperti yang dulu. Masuk. Dikatakan, kau masih belum bertobat, masih seperti yang dulu. Pertama tadi, aku mau cinta Yesus. Oh, dia benar-benar mencintai Yesus. Yang kedua, aku mengasihi. Dia benar mengasihi Tuhan Yesus. Tapi yang ketiga, aku masih seperti yang dulu. Dia bersorak-sorak, dia bahagia. Karena dikatakan, aku masih seperti yang dulu. Engkau masuk. Tetapi ketika kita percaya, memiliki iman, pasti Tuhan memberikan jalan kebenaran bagi saudara. Ketika kita bimbang, maka hidup kita pun akan bimbang. Saya katakan, walaupun ekonomi kita menurun,
jangan pernah iman kita menurun. Amin. Saya seringkali ada melihat saya, kok kecil kali kau dikatakan sama saya. Saya katakan, walaupun benar saya kecil, tetapi iman saya besar. Amin. Saya tidak pernah, walaupun saya kecil, tetapi iman saya besar karena saya adalah tentara Kristus. Amin. Haleluya. Jadi orang pun kagum, kok kecil kali kau katanya. Saya pun polisi pun pernah saudaraku dia waktu SMP. Dia JJ waktu SMP kan pas ujian nasional. Dia JJ, kok kecil kali kau nak? Jadi apa? Namanya sih segini, kalau kecil kali kau nak, jadi apa nanti kau? Saya pun bingung. Walaupun saya kecil-kecil begini Pak, juga keras dalam hatiku. Tapi ketika saya bingung juga saya. Jadi apalah saya nanti ya? Kalau jadi tentara, enggak mungkin saya katakan. Dulu saya tidak ada memang jaminan saya pengen menjadi sekolah teologi, tapi saya pengen menjadi gembala juga. Karena bapak saya juga menjadi gembala, karena saya pengen digenerasikan. Tapi saya tidak ada, saya tidak mau jadi sekolah teologi, karena saya tahu, saya katakan sama bapak saya, kalau di STT nanti saya anak masuk asrama, baiklah saya di sekuler, saya katakan. Oke, tunggulah dulu 1 tahun lagi, katanya. Tapi puji Tuhan belum ada 1 tahun 2 tahun saya langsung mendaftar di langsung tempat Jebua. Ada sini anggota kami katanya. Terus ada juga PPL di gereja kami anak Batam. Langsung saya terjun ke situ. Tapi ketika saya melakukan hal itu, kuliah di Batam saya katakan, semuanya bukan ada apa malaikat, tetapi masih ada kehilangan saya katakan. Kadang-kadang kos kaki bisa hilang. Tapi ketika kami, semangat kami, antus kami, saya katakan, lagu-lagu kami di asrama, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Itulah sering kami lakukan, karena kenapa? Tetapi adalah satu kekompakan, kerohanian, karena kami adalah pilihannya Tuhan, maka semuanya akan Tuhan sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi saudara. Ketika banyak orang yang putus asa, karena kenapa? Di skripsi saya katakan pada waktu itu, skripsi bukan jaminan bagi saya, tetapi hati saya jaminan untuk melayani Tuhan. Walaupun skripsi saya pada waktu itu tidak bagus isinya, tapi saya katakan yang penting hati saya yang bagus kepada Tuhan. Amin. Saya katakan pada dosen, Pak, tolonglah Pak, tanda tangani, saya sudah pusing. Apa yang saya tahu itu yang saya kerjakan Pak. Pokoknya saya hargai Bapak, saya katakan. Langsung datang dosen kami ini. Oke. Antar ke sini, printlah katanya, kalau udah menyerah kau. Jadi apa boleh buat? Udah habis bahasa. Oke, saya sisihkan karena kau sudah menyerah. Langsung saya katakan, kalau kau sudah menyerah, oke, print aja kalau udah kerjakan. Yang penting kau sudah menyerah. Langsung saya tanda tangani saya. Langsung santai, mana aku kerjakan? Ini Pak. Oke, udah pokoknya sudah banyak katanya. Sudah banyak. Tapi hati-hati, langsung katakan. Tapi hati-hatilah kau nanti ya kalau di penguji katanya. Oke siap Pak. Tapi Tuhan tolong juga dosen penguji saya. Ternyata rektorku juga. Gitu nasional Pak Jibua. Langsung dikatakan. Saya nggak usah tanya-tanya si kesini dulu. Tanya dulu. Selesai dari sini kau jadi apa? Menjadi gembala GTD Pak. Oh oke, engkau lulus. Iya saudaraku, engkau lulus. Ingat ya janjimu harus GTD ya. Janji dulu kita. Oke Pak, saya janji. Tuh. Datang guru, datang istrinya lagi. Saya katakan, memang Tuhan Yesus ini baik. Datang istrinya, oke Lukman, sudah saya baca-baca, nanti judulnya ini, saya bingung, karena judulnya ini GPD ini kan 2 macam, D atau besar. Oh oke Bu, itu D kecil itu Bu. Oke saya ubah, cuma itu. Tapi datang lagi anak rohaninya lagi. Yang saya. Jadi itu ya, pertolongan Tuhan sangat luar biasa, karena saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku. Apa nanti kau selesai sini jadi gembala GTD, hanya saya bilang, oke, lulus sudah saya baca skripsi ini. Karena kenapa? Banyak orang, saya katakan pada waktu kawan-kawan saya, walaupun nilai saya dari jelek, tapi saya bangga. Karena kenapa? Saya katakan, karena itu adalah usaha sendiri. Untuk apa IP kita 4,4 saya katakan. Padahal orang lain mengejar. Apa yang aku banggakan kepada orang tuamu? Saya, IP saya 3,2 saudaraku. Memang hancur sangat sekali. Tapi saya katakan, bukan jaminan. Sekarang sih saya udah tidur di kamar. Tapi hati saya tidak pernah tidur di kamar. Amin. Selalu untuk Tuhan.
Jangan pernah kita menyerah untuk Tuhan. Karena kenapa? Banyak orang menyepelekan kita. Banyak menyepelekan saya waktu saya kuliah. Karena saya dikatakan sering ada masalah. Saya katakan, untuk apa saya takut ada aturan? Mending saya takut akan Tuhan. Mengapa kita? Karena ada aturan kita taat. Saya katakan. Ketika ada masalah, ketika dilihat buku-buku dosa, sekian biston tidak ikut. Saudara Lukman selama 1 semester 20 sekian tidak pernah biston pagi. Saya santai-santai aja. Ngapain saya tahu? Saya katakan dalam Pak, kalau ada hati saya Pak, sudah saya berdoa. Saya kalau lagi malas jangan diganggu. Tapi saya melakukan hal terbaik. Tapi ketika saya pulang dari PPL baru saya sadar saat itu saudaraku. Ketika saya pulang dari PPL di Riau itu Milahan, baru saya sadar. Tuhan, sekarang saya sudah semester 7. Di mana Tuhan tunjukkan aku? Di mana Tuhan tuntun aku? Di mana Tuhan utus aku? Pasti Tuhan menyediakan bagi tempatku saudaraku. Itu ketika saya, ada orang di semester 1 berapi-api. Saya tidak. Semester 1 saya pengen bersenang-senang dulu. Bersenang-senang. Ada orang semester 1 dia berapi-api. Padahal semester 3 menurun. Untuk apa kita semester 1 berapi-api saya katakan. Tetapi saya di semester 1 banyak menyepelekan. Karena kenapa? Malas hanya tidur-tidur. Karena kenapa saya katakan. Saya pengen masih mengingat masa-masa lalu saya di kampung. Pengen memuaskan. Ketika saya semester 8 saya baru sadar. Maka saya katakan kalau ada masalah langsung dipanggil Pak Jiwonya aku pribadi. Kau benar kali, kau bukannya anaknya ketua apa? Dia katakan. Kalau saya telepon bapakmu atau ketua layamu sana. Mau aja anggota aku, apalagi lah kau. Saya katakan, tapi dalam hati saya mungkin bapak ini perhatian sama saya. Itulah, makanya marilah kita mengandalkan Tuhan. Makanya kita sekali Yesus tak ada Yesus, makanya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, karena kita adalah keputusan kita adalah mengikut Yesus. Jangan kita mau dibayar, kau dikasih kau sekian juta, kau menjadi murtad, menjadi kau begini, jangan. Tapi yakinilah kepercayaan saudaraku, imanilah apa yang Tuhan tuntun kepada saudara, apa yang Tuhan sediakan bagi saudaraku. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita menyerah kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah karena kita sudah pilihannya Tuhan. Ketika kita bimbang, maka iman kita semakin bimbang, saudaraku. Tetapi ketika kita memiliki keyakinan, kepercayaan, maka kita akan Tuhan sediakan. Yakinilah pasti Tuhan sediakan berkat saudaraku. Pasti Tuhan sediakan berkat berlimpah bagi saudaraku. Saya juga sana bukan gembala, tapi saya sudah pengerja pelayan. Sebenarnya saya penanggung jawab ada juga satu gereja saya apakan. Makanya saya bingung juga karena istri saya masih kurang sehat. Jadi saya kadang kapanlah saya pulang untuk melayani. Masa domba saya sana membutuhkan saya juga. Jadi kadang jadi bapak saya juga di situ melayani. Kadang kapan udah hampir 1 bulan saya di sini. Tapi tetap juga saya di mana-mana tetap nyagite di kucari. Waktu di Batam pun saya langsung telepon gembala gitu pun juga pernah juga saya melanjut pendeta Pak Eben, mungkin kenal sebagian Pak Eben, pernah juga saya ke situ. Karena kenapa? Karena saya cinta GTDI, karena saya lahir baru di GTDI, karena Tuhan sudah memberikan saya motivasi di gereja GTDI, karena Tuhan sudah memberikan jalan terbaik bagi, karena kenapa? Di GTDI, karena di GTDI adalah salah satu tak bisa dilupakan, karena disitulah saya dimenangkan. Memang dulunya kami di gereja suku. Kalau saya pikir kami di gereja suku mungkin tidak akan saya berubah. Tapi saya katakan dalam hati saya pada waktu itu, bukan karena saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak merokok, tapi sudah saya jaminkan di dalam hati saya tidak akan merokok mulai dari SMA sampai babak. Bukan karena saya menjadi hamba Tuhan. Saya sudah pernah apakan itu. Walaupun saya tidak menjadi hamba Tuhan, tapi saya tidak akan merokok. Saya bukan penatik dengan rokok, tapi tidak. Tapi saya juga bergaul kepada orang-orang yang brutal. Karena kenapa? Bisa menyenangkan jiwa-jiwa. Saya bukan penatik. Di mana ada orang berendaran saya jumpai juga. Saya goli, mereka beli rokok, beli minum-minum tua, saya minum teh manis.
Karena kenapa? Itu satu pendekatan bagi mereka, memenangkan jiwa mereka. Oh, Pak Pendeta itu tidak apa kali ya, karena saya beli juga untuk mereka ambil. Saya beli tapi karena kenapa? Pengen mereka mencari motivasi supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mencari bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan mau siapa mau dimenangkan, itu yang Tuhan panggil. Amin. Karena kita ini adalah pilihannya Tuhan. Karena dikatakan banyak yang terpilih. Banyak terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena kita adalah pilihannya Tuhan. Makanya katakan Injil Matius, bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Itulah enaknya. Dikatakan juga Injil Matius, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bayangkan saudaraku, bahwa kita sudah dipanggil. Makanya kita setialah dalam pelayanan. Makanya saya katakan kepercayaan dalam iman. Nah, inilah artinya kepercayaan kita apa? Ya, itu adalah juru selamat kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang. Terima kasih Tuhan. Berdebar-debar jantungku saat kulihat Yesusku, bergemuruh di dadaku saat Dia hampiri aku. Digenggamnya jemariku, ditebusnya asma dosaku. Soraklah hei, iranglah hei, saat Yesus memanggilku. Pelumah jiwaku, takkan pernah kau lepasnya. Mata Yesus menatapku, telinganya mendengarku. Didekapnya kepalaku, di perutku ke hatiku. Soraklah, soraklah hei, iranglah hei hei, saat Yesus memanggilku. Mari bersukacita dalam Tuhan. Mari kita berikan semua hidup kita. Ku berikan semua hidupku karena Yesus pemiliknya. Mari kita sorak semua, nyanyikanlah lagu baru. Rohnya mengajari aku bersukacita selalu. Soraklah hei, iranglah hei hei, saat Yesus memanggilku. Kita katakan lagi, berdebar-debar hatiku. Berdebar-debar jantungku saat kulihat Yesusku, bergemuruh di dadaku saat Dia hampiri aku. Digenggamnya jemariku, ditebusnya asma dosaku. Soraklah hei, iranglah hei hei, saat Yesus memanggilku. Ku peluk mesra Engkau Tuhan dalam hidupku. Ku peluk basah jiwaku, takkan pernah kau lepaskan. Mata Yesus menatapku, telinganya mendengarku. Didekapnya kepalaku, di balutku ke hatiku. Soraklah hei, iranglah hei hei, saat Yesus memanggilku. Ku berikan semua hidupku karena Yesus pemiliknya. Mari kita sorak semua,
roh yang mengajari aku bersuka cita selalu. Soraklah, hei, iraklah, hei, saat Yesus. Soraklah, hei, iraklah, hei, saat Yesus. Soraklah, hei, iraklah, hei, saat Yesus memanggilku. Saat Yesus memanggilku. Saat Yesus memanggilku. Saat Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus saja kita tenang. Amin. Mari kita katakan hanya dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman terangi jalanku. Kita katakan beri manis sebuahku. Lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, firman-Mu Tuhan. Katakan, firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ya, di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah kasih setiamu tidak meninggalkan kami. Biarlah tanganmu kau tumpang atas kepala kami dan kau mengurapi kami dan menguduskan kami. Tahirkan kami Tuhan dari segala perilaku kami Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu menatap wajah-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu tunduk terhadap kebenaran-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Cinta dan kasih, berkat, sukacita dan kekuatan mengalir atas-Mu. Dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang menguduskan, yang mengurapi dan memelihara engkau, sampai Tuhan menjemputmu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang berkata amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur